5 sinyal kuat Elkan Bagot bakal comeback ke timnas Indonesia. Berikut 3 pemain timnas Indonesia dicoret Patrick Kluivert jelang lawan timnas Cina.最后一轮客场输日本一个惨的，咱们打巴林一个巨大的比分，否则的话我们即使拿4分也没有机会。而如果我们6月份取得2连胜的成绩，就是连赢印尼和巴林，积分来到12分的话， Media Cina klaim timnas Indonesia bisa dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 usai 2 kali disanksi FIFA. Lima sinyal kuat Elkan Bagot bakal comeback ke timnas Indonesia. Kabar kembalinya Elkan Bagot ke timnas Indonesia kian santer terdengar. Bek jangkung yang sudah lama absen dari skuad Garuda itu kini kembali menjadi sorotan setelah sejumlah petunjuk mengarah pada potensi kehadirannya di laga-laga penting mendatang. Berikut 5 sinyal kuat yang menunjukkan bahwa Elkan Bagot kemungkinan besar akan kembali memperkuat timnas Indonesia. 1. Sudah berada di Bali, lokasi TC Timnas Indonesia. Sinyal paling nyata adalah keberadaan Elkan Bagot di Bali, lokasi pemusatan latihan TC Timnas Indonesia jelang laga melawan timnas Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Elkan diketahui sudah berada di Pulau Dewata sejak awal pekan ini. Kehadirannya di lokasi TC jelas bukan kebetulan dan mengindikasikan bahwa ia akan segera bergabung dalam latihan tim. PSSI mengagendakan pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei 2025. 2. Patrick Kluivert andalkan pemain diaspora pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert mengandalkan sejumlah pemain diaspora. Nama-nama seperti Ula Romeni, Joey Pelupesi dan Kevin Dix diandalkan dalam duel melawan Bahrain pada Maret 2025 lalu. Pola ini menunjukkan bahwa pelatih asal Belanda itu membuka kembali peluang bagi pemain seperti Elkan, terutama mengingat kualitas dan pengalaman internasional yang dimilikinya. 3. Kondisi fisik Elkan prima dan siap tanding. Elkan Bagot menunjukkan perkembangan positif dari sisi kebugaran. Meski menit bermainnya di klub menurun, tak ada laporan cedera serius yang menghambatnya. Bahkan, dia masih aktif berlatih dan siap secara fisik. Hal ini memperkuat sinyal bahwa Elkan sedang mempersiapkan diri untuk tampil di laga internasional bersama Garuda. Elkan mulai kembali aktif berinteraksi dengan akun media sosial yang berkaitan dengan timnas Indonesia. Baik melalui likes maupun komentar, aktivitas ini seolah menjadi kode bahwa ia masih punya keterikatan emosional dengan skuad merah putih. Hal kecil ini kerap menjadi indikator keterbukaan seorang pemain terhadap pemanggilan kembali. 5. Lini belakang timnas butuh tambahan tenaga. Timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir masih terlihat rapuh di lini pertahanan. Dengan postur tinggi, pengalaman Eropa, serta kemampuan duel udara yang mumpuni, Elkan Bagot adalah profil bek ideal yang dibutuhkan tim saat ini. Kembalinya dia akan menambah kedalaman skuad dan memberi Kluivert lebih banyak opsi taktis dalam menghadapi tim-tim kuat Asia. Kehadiran Elkan Bagot di Bali jadi bukti paling konkret bahwa comeback-nya ke timnas Indonesia hanya tinggal menunggu waktu. Jika benar-benar bergabung, ia akan menjadi tambahan penting bagi skuad Garuda, terutama menghadapi jadwal padat dan lawan-lawan berat di ajang internasional. Para supporter pun tentu menantikan momen Elkan kembali mengenakan jersey merah putih dan tampil gagah di jantung pertahanan. Berikut 3 pemain timnas Indonesia dicoret Patrick Kluivert jelang lawan timnas Cina. Salah satunya bakal dilepas klubnya saat ini ke tim baru.
Laga Timnas Indonesia versus Timnas Cina merupakan matchday 9 Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Jelang laga tersebut, menarik untuk melihat siapa-siapa saja yang akan dicoret oleh Kluivert. Setidaknya ada 3 pemain yang pasti tidak masuk skuad saat melawan Cina. Siapa saja mereka? Pertama ada Marcelino Ferdinand. Pemain satu ini sudah pasti akan dicoret oleh Kluivert. Sebab, Marcelino terkena akumulasi kartu kuning usai menghadapi Timnas Bahrain pada Maret 2025. Alhasil, ia bakal absen saat melawan Cina. Pun begitu, Lino hampir pasti dipanggil untuk 2 laga melawan Cina dan Timnas Jepang pada 10 Juni 2025. Apalagi saat melawan Samurai Biru, ia sudah bebas dari sanksi. Yang kedua Martin Paes. Pemain satu ini juga sudah pasti dicoret oleh Kluivert. Sama seperti Marcelino, Paes terkena akumulasi kartu usai melawan Bahrain pada Maret 2025. Bukan berarti kiper FC Dallas ini akan dicoret sepenuhnya dari 2 laga pada Juni 2025. Paes akan bebas dari akumulasi saat melawan Jepang sehingga bisa kembali jadi palang pintu terakhir Timnas Indonesia. Pemain satu ini tengah dibekap cedera serius. Dix terancam menepi dari lapangan hijau hingga akhir Mei 2025. Bila pulih tepat waktu, kebugaran sang pesepak bola cukup diragukan. Cedera itu membuat Dix kemungkinan tak bisa menjalani laga terakhir bersama FC Copenhagen. Pesepak bola berusia 28 tahun ini memang sudah pasti dilepas klub Denmark tersebut ke Borussia Mönchengladbach. Absennya Dix tentu sangat disayangkan. Ia menjadi andalan di pos bek sayap kanan skuad asuhan Kluivert pada 2 laga terakhir melawan Timnas Australia dan Bahrain. Itulah 3 pemain Timnas Indonesia dicoret Patrick Kluivert jelang lawan Cina. Patut dinanti siapa yang akan ditunjuk menggantikan ketiga pemain tersebut. Media Cina klaim Timnas Indonesia bisa dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 usai 2 kali disanksi FIFA. Media Cina, 163.com, mengklaim Timnas Indonesia bisa dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia gara-gara sudah 2 kali disanksi FIFA. Hal itu tentu bakal jadi kabar baik untuk Timnas Cina. Seperti diberitakan, PSSI dan Timnas Indonesia dijatuhi sanksi oleh FIFA imbas perilaku supporter pada laga kontra Timnas Bahrain. Selain denda senilai 400 juta rupiah, kapasitas tempat duduk di pertandingan kandang berikutnya harus dikurangi 15%. 1. Dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena duel terdekat adalah melawan Cina, sanksi itu mendapat sorotan dari media negeri tirai bambu. Mereka meyakini hukuman itu menjadi kabar baik jelang duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025 malam waktu Indonesia Barat. Bahkan, 163.com mengklaim, Timnas Indonesia bisa saja dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu akan terjadi jika FIFA menjatuhkan sanksi untuk yang ketiga kalinya. Untuk Timnas Cina, ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik. Pertama-tama, markas Timnas Indonesia yakni SUGBK dapat menampung 77.000 orang. Dengan menutup 15% kursi, akan mengurangi jumlah orang lebih dari 10.000, tulis 163, dikutip Rabu, 14 Mei 2025. Namun setelah mendapat hukuman berat dari FIFA, supporter Indonesia tidak berani bertindak gegabah. Toh, ini sudah kedua kalinya Timnas Indonesia mendapat hukuman berat dari FIFA. Kalau sampai ketiga kalinya, bisa jadi hasil pertandingan akan dibatalkan, tandasnya. 2. Sanksi kedua Timnas Indonesia. Ya, Timnas Indonesia memang sudah 2 kali disanksi FIFA sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelanggaran pertama terjadi pada September dan Oktober 2024 yang salah satunya juga saat menghadapi Timnas Cina. Ketika itu, Timnas Indonesia 2 kali terlambat masuk lapangan.
Satu kali terjadi pada laga kontra timnas Australia di SUGBK pada 10 September 2024, dan yang kedua saat melawan timnas Cina di Qingdao pada 15 Oktober 2024. FIFA lantas menjatuhkan denda dengan nilai total 20.000 franc Swiss, setara 355 juta rupiah, pada November 2024. Kemudian, sanksi kedua adalah imbas pertandingan melawan timnas Bahrain. Maka dari itu, timnas Indonesia, termasuk supporter, harus menjaga sikap saat laga kontra timnas Cina mendatang. Jika tidak, FIFA bisa saja kembali menjatuhkan sanksi yang lebih berat.